Selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan. Orang semua dalam keadaan boleh menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama keluarga kita. Dan pagi hari ini, orang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Leni Matoke SPS MA dari Gereja Betani Indonesia, Manado. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, bersama-sama kami datang pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu dengan orang-orang kekasih yang ada di sekitar daerah Citraland ini, Bapa. Kami bawa hidup kami merendahkan diri, bersyukur, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hari baru, rahmat dan anugerah-Mu yang baru turun atas kami semua. Kami percaya janji-Mu Tuhan bahwa setiap hari baru Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Pagi hari ini kami mau bersekutu, kami mau buka hati kami mau siapkan hati kami perlu Tuhan, biar lawatan dari surga membawa mana surgawi itu buat setiap pribadi kami dan rumah-rumah tangga kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal pertama, kita akan baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ternyata ada 3 jenis orang. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, ada 3 jenis orang di bawah kolong langit ini. Kalau bilang orang berarti orang-orang yang masih hidup. Mari kita mau evaluasi kita termasuk orang yang mana. Yang pertama, saya mulai dulu dari orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang tidak hidup di dalam hukum-hukum dan firman Tuhan. Orang-orang yang memberontak, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak hidup di dalam firman, tidak beribadah, menyakiti hati Tuhan. Jadi kita tahu semua bahwa semua manusia itu lahir sebagai orang berdosa. Tetapi Tuhan yang mengasihi seluruh dunia, Dia memberikan anaknya yang tunggal, firman itu menjadi manusia. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini dengan pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kutuk dosa itu dibayar lunas. Dengan darahnya yang tercurah, kutuk dosa sudah dibayar lunas, sehingga manusia yang percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan. Kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik kita. Jadi lihat bahwa tidak cukup menjadi orang baik, tapi bagaimana kita harus menjadi orang benar. Jadi orang berdosa ini orang yang jalan tanpa Tuhan. Bukan bicara tentang orang yang beragama, tapi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita hidup dalam firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita cinta firman, kita merindukan untuk jalan dalam tuntunan pimpinan Tuhan, sehingga kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi itu pilihan kita masing-masing.
Karena kasih itu sesuatu yang Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih mengasihi Dia. Kasih tidak bisa dipaksakan. Tidak mungkin robot itu bisa membangun kasih. Kita bisa mengatur satu robot itu melakukan semua yang kita suka dengan pasang baterai. Kita bisa mengatur dia bergerak, tapi robot tidak bisa memberikan ekspresi kasih. Tuhan memberikan kita kehendak bebas supaya waktu kita memilih untuk mengasihi Dia, itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah bahwa kita bisa memilih tidak mengasihi, tapi kita memilih apa yang dunia sediakan, kekuatan kekayaan, kekuasaan, kedudukan, kita ringan seperti sekam yang tidak ada nilainya, akan dibuang. Begitu pula perkumpulan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pasti kebinasaan. Mari hari ini dengan kasih saya menghimbau supaya kita semua memilih ada di jalan orang benar. Saya tutup dengan ini, tidak cukup menjadi orang baik, tapi Tuhan menyediakan kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita menjadi orang benar yang tertanam, bertumbuh, menjadi dewasa dan berbuah sehingga hidup kita tidak sia-sia. Waktu kita tinggalkan dunia ini, kita selesai, kita meninggalkan buah-buah kehidupan warisan bagi anak cucu kita, bagi orang-orang yang kita kenal, bagi orang-orang yang kita jumpai, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam musim-musim ini Bapak Ibu ambil waktu, berdiam diri dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, bersyukur, memuji tinggikan Tuhan, baca firman, renungkan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan berhasil melewati masa-masa yang sukar ini. Kita tidak tahu di tahun depan ada goncangan apa, tapi yang pasti kita bisa mempersiapkan diri kita bisa memilih menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Mari saya akan mengakhiri ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan, tantangan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami dalam rumah tangga masing-masing. Tapi satu hal saya percaya Tuhan ada di atas firman-Nya. Dia akan bekerja lewat firman-Nya. Segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan berfirman. Waktu engkau menerima firman, maka engkau menerima persediaan surgawi. Semua yang Bapa sediakan, engkau akan menjadi bagianmu dan keluarga pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima hari ini dari kitab Mazmur pasal 1. Kami semua mau menjadi orang-orang benar di dalam Tuhan. Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Engkau kuduskan kami dengan darah-Mu yang tercurah, darah anak domba Allah. Engkau menulis nama kami dalam kitab kehidupan supaya kami menjadi orang-orang benar di dalam Tuhan. Kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam kami. Hamba berdoa Tuhan, berkat-Mu turun dalam rumah-rumah tangga, suami istri dibaharui di dalam Tuhan. Hubungan-hubungan mereka dikuatkan oleh kasih dari surga. Anggur cinta kasih dari surga turun dalam rumah-rumah tangga. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghibur, saling menopang, saling mengampuni. Dijauhkan, kami ikat setiap roh perselisihan, perseteruan, perbantahan yang memecah belah, yang mengacaukan rumah-rumah tangga. Hari ini kami ikat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera turun dalam rumah-rumah tangga. Kalau kami minta berkat kesembuhan bagi yang sakit, mungkin ada di rumah atau ada dirawat di rumah-rumah sakit. Kami percaya firman bahwa kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kesembuhan datang bagi yang sakit. Semua kuasa kekuatan sakit penyakit kami ikat, kami hancurkan. Setiap kelemahan, setiap gangguan dari tubuh orang percaya, kami cabut dan kami hancurkan kekuatan oleh kuasa darah anak domba Allah dan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan sakit penyakit roh maut dihancurkan dalam nama Yesus.
perlindungan-Mu Tuhan. Engkau menjadi perisai perlindungan. Engkau memberikan kekuatan baru hari ini, sehingga semua akan maju, berdiri kokoh dan menjadi pemenang. Kami berdoa Tuhan, pemulihan di dalam ladang-ladang kami, pekerjaan, usaha, bisnis. Bapak, Engkau berjanji kalau kami baik-baik mendengarkan firman-Mu dalam Ulangan pasal 28, Kau akan buka tingkap-tingkap langit, Kau akan curahkan perbenaran yang melimpah lamni hujan. Berikan hujan berkat di tanah-tanah kami, supaya tanah-tanah kami jadi tanah yang subur Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati supaya kami mendapatkan keuntungan. Tidak ada kekeringan, tidak ada kemiskinan, kekurangan kami tolak dalam nama Yesus. Sebab Engkau bawa hidup yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu. Berkati Tuhan tempat adonan, bakul-bakul kami, lumbung-lumbung kami, memberkati, sehingga di hari-hari yang jahat ini kami bisa menjadi berkat. Percayakan bagi kami kekayaan dunia ini Tuhan, supaya kami bisa berdampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami menjangkau orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Pakai kami menjadi saluran berkat. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau bawa kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini hidup kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain, supaya kehidupan orang lain juga dipulihkan, diselamatkan, dan buah kami Tuhan bisa turun kepada orang lain. Terima kasih, si isi rumah kami, anak cucu kami diberkati, orang tua kami, saudara bersaudara kami hari ini ada tanda meterai darah anak domba Allah, keselamatan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai langkah-langkah seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anugerah yang besar dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera oleh Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Selamat pagi. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan yang begitu indah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Yesus sayang torang semua. Shalom. Cerita ini menunjukkan bahwa Allah datang sebagai manusia untuk hidup dan menunjukkan apa kemanusiaan itu yang sesungguhnya. Dan di dalam pengalaman Yesus dan murid-muridnya di perahu yang diterpa ombak dan gelombang ini menunjukkan bahwa Yesus percaya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya harus percaya kepadanya. Dan mutual trust seperti ini akan membawa mereka untuk mengarungi danau, kendati danau dihambat oleh